saya Dr. Firman Sandra. Saksi kalau dari jaksa penuntut umum itu adalah hak prerogatif dari jaksa penuntut umum. Apakah mau dihadirkan atau tidak? Kalau tidak dihadirkan kan berarti akhirnya memberatkan. Jadi jaksa penuntut umum kalau tidak bisa menghadirkan saksi korban, yang dirugikan siapa? JPU-nya kan, sebagai pengacara negara gitu. Jadi biarkan saja kalau menurut saya, mau hadir atau tidak hadir ini tidak ada implikasi hukumnya kan. Tinggal nanti majelis hakim yang menentukan kan. Karena putusan terakhir kan semuanya ada di majelis hakim. Sebenarnya dari awal majelis hakim udah tahu kan, misalnya kasus ini apakah ada yang salah atau justru terdakwanya tidak bersalah, itu majelis hakim sebenarnya udah bisa menilai gitu. Namun majelis hakim akan melihat di fakta persidangan, JPU itu menghadirkan apa sih gitu. Apakah menghadirkan hanya data-data saja atau menghadirkan termasuk alat bukti yang namanya saksi dan saksi ahli. Kalau misalnya saksi dalam kepolisian ada 5 katakanlah, tiba-tiba yang dihadirkan 2 berarti kan kurang. Majelis hakim bisa menilai kasus ini bagaimana gitu loh. Nah disitulah nanti kearifan dari majelis hakim, karena majelis hakim tidak boleh berbicara di awal, itu hak dari masing-masing pihak. JPU, kemudian kuasa hukum, kemudian terdakwa, majelis hakim hanya di ujung yang namanya putusan gitu. Jadi kalau misalnya tidak hadir terus-menerus, kan kasus bisa kita lihat. Berarti kasusnya apakah memberatkan terdakwa atau justru meringankan terdakwa. Jadi tidak perlu dipolemikkan gitu. Tidak perlu dipermasalahkan, justru menguntungkan kan artinya kalau tidak hadir saksi korban atau saksi pelapor gitu. Justru menguntungkan, biarkan saja. Karena nanti tinggal kita harus sebagai misalnya terdakwa ya dan memiliki kuasa hukum menyiapkan alat bukti saksi yang luar biasa yang meringankan. Artinya menguntungkan semestinya kalau tidak hadir. Dan itu bagus kalau menurut saya kalau tidak dihadirkan, karena justru nanti kuasa hukum pada saat bikin pledoinya menarik nih gitu loh. Oke. Semua putusan itu sebenarnya dari majelis hakim. Misalnya ada saksi, katakanlah saksi ini nggak mau berangkat, kan banyak juga kasus pidana. Saksi 10 tiba-tiba yang datang cuma 5, sedangkan persidangan kan harus jalan dan masa tahanan kan harus dihitung. Jangan sampai masa tahanan akhirnya minta penahanan dari Mahkamah Agung kan begitu. Ini kan masih majelis hakim di pengadilan negeri. Artinya apa? Kalau saksi dari pelapor, saksi korban tidak hadir, tinggal putusan dari majelis hakim. Apakah dilanjutkan atau enggak? Karena kalau saya yakin sih tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena majelis hakim itu adanya di ujung gitu. Menunggu yang namanya tuntutan dari jaksa penuntut umum, kemudian pledoi dari kuasa hukum, kemudian baru dituntut. Dituntutnya kan bisa sesuai fakta, sesuai nurani majelis hakim, bisa dituntut memang bisa jadi bebas demi hukum kan, bisa jadi tuntutannya ringan, bisa jadi putusan dari majelis hakim juga ringan juga. Artinya apa? Biarkan saja saksi alat bukti dari jaksa misalnya kurang gitu. Karena justru menguntungkan bagi kuasa hukum, menguntungkan bagi terdakwa. Berarti kan kurang lengkap saksi dari jaksa penuntut umum. Namun proses hukum tetap berjalan sampai ada putusan majelis. Ini selesai nih misalnya, selesai kesaksian, kemudian setelah itu kan pasti ada tuntutan dari jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Kejaksaan Negeri Serang. Dituntut misalnya berapa tahun misalnya. Kemudian setelah tuntutan baru pledoi dari kuasa hukum dan pledoi dari terdakwa. Minggu depannya atau 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi baru putusan. Nah putusannya kan bisa bebas, bisa lepas, bisa ada pemidanaan. Makanya nggak usah kita berpolemik, takutnya nanti akhirnya jadi contempt of court, artinya menghina persidangan. Biarkan jalani saja persidangan. Toh kita kan ada sesinya nanti, sesi dari kuasa hukum. Sesi dari kuasa hukum berarti harus menyiapkan saksi ada cas, saksi yang meringankan. Kemudian minggu depan atau 2 minggu lagi tuntutan. Setelah itu pledoi, baru putusan. Jadi tidak mungkin tidak adanya saksi akan sidang diputus, karena kan belum ada tuntutan, belum ada pledoi dan belum ada putusan. Tunggu putusan dari majelis hakim.